Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul walaupun secara daring lewat aplikasi Zoom pada saat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Mawahdah Sibuya, NIM 2030304027, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, atau bisa dikenal dengan IPI, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, tahun angkatan 2020. Pertama-tama, yang saya hormati Ibu Ernest Gustal sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan satu perjuangan saya. Sebelum saya memulai presentasi ini, alangkah lebih baiknya marilah kita sama-sama mengucapkan bismillah. Oke. Pendahuluan. Teks akademik yang sering disebut teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh dari pengamatan, peninjauan, dan bidang tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan. Artikel ilmiah merupakan salah satu teks akademik. Artikel ilmiah yaitu tulisan yang berisi kumpulan gagasan, ide, dan hasil pemikiran berdasarkan hasil penelitian, kajian, dan evaluasi yang disajikan secara terstruktur sesuai dengan ilmiah sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tujuan dari menulis teks akademik artikel ilmiah, yang pertama, mahasiswa mampu memahami apa hakikat artikel ilmiah, mulai dari ciri, sistematis penulisan, strategi, artikel ilmiah, dan kebahasan artikel ilmiah. Baiklah, marilah kita sama-sama. Marilah kita memperhatikan presentasi oleh saya sendiri. Saya harap teman-teman dapat memahaminya. Selamat fokus untuk mendengarkan. Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
atau sering disebut juga KDGI. Artikel adalah karya tulis. Karya tulis, misalnya laporan sebuah berita, sesuai dengan majalah, surat kabar, dan lain-lain. Adapun secara istilah, pengertian artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dibuat dalam jurnal atau kumpulan artikel yang ditulis dengan cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang diterapkan disepakati. Karya ilmiah dirancang untuk dibuat berupa melalui bisa jadi jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah ditetapkan. Yang kedua, setelah kita tahu pengertian karya ilmiah, kita juga harus harus tahu juga mengenai sistematis penulisan jenis artikel secara ilmiah dan umum. Seperti yang kita ketahui, sistematis itu yaitu penulisan karya ilmiah berupa judul, identitas penulis, abstrak, keyword, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan tak pustaka. Yang pertama kita bahas artikel. Artikel adalah informasi yang kita dapatkan dan mengarah pada topik yang dibahas. Nah, sebelumnya, judul artikel adalah informasi serta tidak bertele-tele dan mengarah pada topik yang dibahas. Dalam membuat suatu karya ilmiah, kita harus mengetahui judul terlebih dahulu. Karena judul itu sangat penting dalam menjelaskan apa isi dari karya ilmiah kita. Usahakan dalam membuat judul artikel, biasakan itu singkat, padat, dan jelas, serta informasi tidak bertele-tele. 2. Identitas penulis. Ketika seseorang melakukan atau membuat karya ilmiah, dia itu harus mencantumkan identitas penulis. Karena mengapa demikian? Untuk mengidentifikasikan nama pengarah agar tidak diakui orang lain. Kita sering melihat apabila suatu data yang dikatakan baik, tapi tidak memiliki identitas penulis, maka oknum-oknum yang jahat yang memiliki otak yang agak
menggunakan ataupun otak-otak jahat, dia bisa mengambil hak ciptaan kita itu. Karena dia tahu karena Indonesia tidak ada. Jadi mereka pun orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu bisa mengambil data kita. Sehingga itu dapat merugikan si pembuat artikel tersebut. Mana ada orang yang mau rugi apabila suatu karyanya diambil tidak sepengetahuannya. Maka dari itu kita harus mencantumkan identitas penulis. Abstrak. Abstrak sering kita jumpai dalam karya ilmiah itu paling atas. Paling atas di bawah judul identitas baru abstrak. Abstrak merupakan penggambaran artikel secara keseluruhan, mulai dari latar belakang, tujuan, manfaat, metode, teori, hasil, dan kesimpulan secara singkat. Yang dimana abstrak membahas latar belakangnya, tujuan, manfaat, dan lain-lain. Kita harus bisa menciptakan abstrak yang lebih singkat, padat, dan jelas. Agar si pengarang agar lebih menghayati pada saat membaca suatu karya ilmiah kita, mau dari buku ataupun website yang telah kita tentukan. Usahakan dalam membuat abstrak itu memiliki latar belakang yang jelas, tujuannya, manfaatnya, metode, teori, hasil, dan kesimpulan sekaligus. Kita harus mengenalkan itu agar terciptanya suatu penulisan artikel ilmiah yang baik dan benar. Keempat, keyword. Kita tahu keyword itu merupakan penggambaran. Sebelumnya, keyword atau kata kunci ini berada pada bawah abstrak yang menjadi satu kesatuan dengannya. Abstrak terdiri dari 3-5 yang mewakili istilah-istilah yang perlu dipenekanan dan memang dibahas oleh penulis. Kenapa demikian? Karena keyword ini bisa menyatukan istilah-istilah yang perlu penekanan dan memang harus dibahas. Bisa dinyatukan istilah-istilah itu jadi satu kesatuan yang unik, mungkin lebih jelas lah. 5. Pendahuluan. Seperti yang kita tahu, pendahuluan menjadi alur di mana peneliti harus memperoleh data yang sesuai. Kemudian, sebagai alat analisis terkait bahan-bahan yang dikumpulkan. 6. Itu metode. Metode ataupun cara menjadi alur di mana peneliti harus memperoleh data yang sesuai. Kemudian sebagai alat analisis terkait bahan yang dikumpulkan. Tujuh, hasil. Hasil penelitian ini berupa data yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik serta gambar, yang dimana membuat pembaca lebih tertarik mengenai grafik serta gambar. Begitu juga
Pada anak-anak ya bukan, dia suka melihat yang gambar, grafik, apalagi dia kedua yang warna-warni. 8. Pembahasan. Pembahasan berarti kita memiliki perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Pada bagian pembahasan, lebih menguraikan tentang teori yang digunakan serta dibandingkan dalam penelitian sebelumnya. Karena dalam pembahasan ini, kita mengetahui seluruh isi-isi kandungan ilmiah. Karena di pembahasan lebih jelas terperinci dengan karya ilmiah. Kita buat pembahasan ini sangat mempengaruhi segala titik puncak dari karya ilmiah itu. Maka dari itu, kita harus menyiapkan pembahasan yang menguraikan tentang teori yang dipegang serta dibandingkan dengan penelitian tersebut. 9. Kesimpulan. Kesimpulan berisi penegasan secara keseluruhan tentang apa yang dimiliki pokok pembayaran itu. Artikel. 9 kesimpulan ini berisi pembahasan dan artikel. Mana kesimpulan menegaskan secara keseluruhan tentang apa yang menjadi pokok pembahasan. Pas memiliki membuat kesimpulan. 10. Ucap terima kasih. Budayakan apabila kita melakukan kegiatan apapun itu, silahkan mengucapkan terima kasih. Ucapan ini ditunjukkan oleh para tim yang sudah bekerja dan proses pengembangan dalam artikel. Sebelumnya, ucapan terima kasih ini ditunjukkan untuk para tim yang sudah bekerja sama dengan proses pembuatan artikel lebih kesediaan data maupun teknis. Yang terakhir yaitu pustaka. Pustaka berisi referensi yang diambil oleh penulis. Aspek-aspek dalam penulisan artikel ilmiah dan komponen pertama adalah judul, yakni kata-kata yang melukiskan diri dari artikel. Komponen juga sebisa mungkin memiliki judul yang mengandung kata kunci dari artikel. Kata-kata pada judul pun tidak boleh terlalu panjang ataupun pilihlah judul yang ringkas, bermakna, dan mengandung informasi yang spesifik. Selanjutnya adalah penulisan abstrak, yakni bagian Selanjutnya adalah penulisan abstrak, yakni bagian yang menceritakan keseluruhan dari isi artikel ilmiah. Ditulis dalam bentuk lampau karena mengacu pada pekerjaan yang telah dilakukan. Hal wajib dicantumkan oleh kelebihan dari artikel ilmiah yang diajukan. Selain itu juga dilarang menulis informasi serta kesimpulan yang tidak tercantum pada isi artikel. Dalam aspek-aspek artikel, yakni mengkisahkan isi artikel ilmiah, sebisa mungkin pilihlah judul yang mengandung kata kunci yang dari artikel.
Judulnya apa, pembahasannya C. Jadi kan dia nggak searah, jadi membingungkan oleh si pembacanya. Selanjutnya adalah penulisan abstrak, yakni bagian yang menceritakan keseluruhan dari artikel ilmiah. Itu dituliskan dalam bentuk lampau karena mengacu pada pekerjaan yang sudah dilakukan. Hal yang wajib dicantumkan adalah kelemahan dari artikel ilmiah yang diajukan. Selain itu, juga dilarang malah menuliskan informasi serta kesimpulan yang tidak tercantum pada artikel ini. Maka dari itu, setiap komponen pertama, judul yakni kata-kata yang melukiskan isi dari artikel ini, sebisa mungkin memiliki judul yang mengandung kata kunci artikel. Kata-kata pada judul punlah terlalu panjang maupun pendek. Pilihlah yang ringkas, bermakna, dan mengandung informasi yang spesifik. Unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan ini tidak kalah pentingnya dibandingkan sistematis karya ilmiah. Karena unsur-unsur ini meliputi reproduksi, tidak ambigu, tidak emosi, menggunakan bahan baku, menggunakan kaidah keilmuan, bersikap dekoratif, 7. Kohensi, 8. Bersikap objektif, 9. Menggunakan kalimat efektif. Ayo, mari kita bahas satu persatu. Unsur-unsur kebahasaan tentunya. Yang pertama, reproduksi atau dengan reproduktif. Karya ilmiah dibuat oleh peneliti atau penulis harus dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Dalam produksi karya ilmiah, kita harus membaca sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. 2. Tidak ambigu. Karya ilmiah dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan, karena kita tahu kata-kata ambigu itu dapat mensifatkan pola pikir kita menjadi rusak dan mental kita mungkin menjadi terganggu sedikit. 4. Menggunakan bahasa baku. Ketidakbaku pada penulisan pembuatan bingung, percayalah, karena itu ilmiah yang harus menggunakan bahan baku. 5. Mengurangi kaidah keilmuan. Dalam mengurangi kaidah keilmuan, mampu menggunakan kaidah-kaidah ilmuwan atau istilah-istilah akademik dari bidang peneliti penulis. 6. Bersikap dekoratif. Bersikap dekoratif, karya ilmiah menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Tidak intinya, dia memiliki kata-kata yang baku, dapat dimengerti, dan jelas. 8. Bersikap objektif. Karya ilmiah tidak dibuat hasil dari perasaan penulisnya. Kenapa demikian? Seorang yang memiliki bersikap objektif, maka dia harus memiliki pandangan yang luas, pola pikirnya. Insya Allah kita juga termasuk orang yang bersikap objektif. 9. Menggunakan kalimat efektif. Tujuan menggunakan kalimat efektif adalah agar pembaca dipusingkan oleh kalimat yang berputar-putar. Usahakan dalam
menggunakan kalimat efektif adalah agar pembaca tidak dipusingkan karena itu. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.